Suara bentakan keras terdengar di ruangan polsek. Meja kayu besar terguncang saat seorang gadis berseragam TNI dengan wajah dingin menampar keras seorang oknum polisi yang sejak tadi menyeringai. Kau pikir semua orang bisa kau tindas seenaknya hanya karena pakai seragam ini? Suaranya bergema lantang, membuat beberapa polisi lain yang ada di sana terdiam dan ketakutan. Adegan itu sontak direkam oleh warga yang kebetulan berada di lokasi. Seorang anggota polisi berpangkat lebih tinggi mencoba menahan gadis itu. "Sersan Ayu, tenang. Ini kantor polisi." Namun Ayu menatap tajam, matanya berkaca-kaca menahan amarah. "Kalau bukan karena adikku diperlakukan seperti hewan, aku tidak akan berada di sini," katanya dengan suara bergetar. Adiknya, Rian, remaja SMA berusia 17 tahun, duduk di pojokan dengan wajah lebam dan mata memerah. Ia baru saja dilepaskan dari ruang tahanan kecil setelah dituduh melanggar aturan lalu lintas padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Kamera ponsel warga terus merekam, beberapa polisi lain mulai terlihat gelisah, takut peristiwa ini menyebar. Namun justru disitulah kisah ini bermula, atau lebih tepatnya, kembali ke awal mula yang pahit. Semua orang hanya melihat potongan viral saat Ayu menampar oknum polisi itu, tapi tak banyak yang tahu bagaimana semuanya berawal. Rian yang polos sebenarnya hanya sedang mengendarai motor tua peninggalan ayah mereka menuju rumah temannya untuk belajar kelompok. Namun di jalan kecil dekat alun-alun, ia diberhentikan oleh dua polisi berseragam. "Hei, mana si Memiu? Mana STNK MU?" bentak salah satunya. Rian yang masih gugup langsung menyodorkan SIM C dan STNK, semua lengkap. Tapi entah kenapa wajah polisi itu malah sinis. "Kertas ini palsu. Kau kira kami bodoh?" Rian kaget. "Pak, itu asli, saya baru bikin bulan lalu." Belum sempat menjelaskan, ia dipukul di kepala dengan helmnya sendiri. Beberapa orang di sekitar hanya bisa menonton, takut melawan. Saat itulah nasib buruknya dimulai, ia dibawa ke polsek tanpa sebab, dituduh membawa motor curian, dan bahkan diminta uang tebusan. Disinilah titik balik Ayu masuk ke cerita. Begitu mendapat kabar dari seorang warga yang mengenalinya sebagai kakak Rian, Ayu yang sedang bertugas di markas langsung bergegas. Malam itu hujan deras, namun ia nekat mendatangi polsek. Ketika ia melihat adiknya ditahan dan wajahnya babak belur, darah Ayu mendidih. Ia sudah berusaha menahan diri, mencoba berbicara baik-baik. Namun bukannya menghargai, para oknum itu malah menertawakan. "Oh, jadi kau TNI? Hahaha. Tapi sekarang kau ada di wilayah kami. Kalau mau adikmu keluar, bayar dulu." Ayu terdiam sesaat, lalu seolah ada tali kesabaran yang putus dalam dirinya. Tangan mungil namun keras terlatih itu menghantam wajah polisi yang berkata kasar, membuatnya tersungkur. Semua orang panik. Tapi bagi Ayu, itu bukan sekadar emosi. Itu luka lama yang terulang, luka yang pernah dialami keluarganya dulu. Dan dari situlah, cerita mundur ini akan membuka rahasia besar yang membuat hati siapapun yang mendengarnya terguncang. Hening malam itu pecah oleh hujan yang turun deras, sementara Ayu duduk di kursi kayu markas kecilnya, masih teringat jelas wajah lebam adiknya. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar, tapi bukan hanya karena marah, melainkan karena rasa bersalah yang kembali menghantui. Semua orang hanya tahu Ayu sebagai gadis TNI yang tegas, keras, dan berani, tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik seragam hijau itu, ia pernah menjadi gadis kecil yang hidup dalam ketakutan dan kehilangan. 10 tahun lalu, Ayu dan Rian hanyalah anak-anak dari seorang pensiunan tentara bernama Pak Surya. Ayah mereka dikenal tegas, disiplin, tapi juga penuh kasih pada keluarganya. Namun hidup mereka berubah drastis ketika ibunya meninggal dunia karena sakit, dan sejak itu Ayulah yang mengambil peran sebagai ibu untuk Rian yang masih kecil. Ayahnya memang berusaha kuat, tapi masa pensiun yang penuh keterbatasan membuat hidup mereka pas-pasan. Yang lebih pahit lagi, ayah mereka pernah menjadi korban ketidakadilan hukum. Ia dituduh terlibat dalam sebuah kasus penyelundupan senjata, padahal kenyataannya ia hanya menjadi kambing hitam dari oknum yang ingin menutupi jejak mereka. Ayu, yang masih SMP waktu itu,
menangis melihat ayahnya ditahan tanpa bukti jelas. Ia melihat bagaimana aparat bisa sewenang-wenang, bagaimana seragam bisa dijadikan tameng untuk menginjak orang kecil. Dan disitulah benih dendam serta luka itu tumbuh dalam dirinya. Ia masih ingat malam ketika ayahnya pulang setelah dibebaskan karena tak terbukti bersalah. Tubuh ayahnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan matanya sudah tak sekuat dulu. "Nak, kau harus kuat. Dunia ini keras, apalagi untuk kita yang kecil. Kalau kau hanya diam, orang-orang akan menginjakmu. Tapi jangan pernah biarkan adikmu merasakan yang sama," kata ayahnya sambil menggenggam tangan Ayu. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya, seolah menjadi sumpah hidup yang tak bisa ia langgar. Sejak saat itu, Ayu bertekad. Ia belajar keras, masuk sekolah militer, menempuh jalan yang penuh penderitaan demi bisa membela orang-orang yang tak punya suara. Tapi di balik semua tekad itu, ada luka besar yang tak pernah sembuh. Trauma melihat orang tuanya diinjak harga dirinya oleh aparat yang semestinya melindungi. Rian sendiri tumbuh sebagai anak yang penurut, polos, dan tidak banyak bicara. Ayu sangat melindunginya, bahkan terkadang berlebihan. Bagi Ayu, Rian adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia rela lapar demi bisa menyekolahkan adiknya. Pernah suatu kali, saat mereka masih tinggal di rumah tua peninggalan ibu, Ayu hanya makan nasi sisa kemarin, sementara lauk pauk diberikan kepada Rian. Ia tersenyum seolah baik-baik saja, padahal perutnya keroncongan. Semua pengorbanan itu ia lakukan tanpa keluhan. Kini, ketika melihat Rian diperlakukan dengan kejam oleh oknum polisi, luka lama Ayu kembali terbuka. Bayangan ayahnya yang pernah diperlakukan tidak adil terputar di kepalanya. Itu sebabnya ia tidak bisa menahan diri, tidak bisa sekadar menunduk atau berdamai. "Tidak lagi, tidak untuk adikku," bisiknya dalam hati. Namun, sebelum ia tiba di polsek malam itu, ada sebuah momen yang semakin membuatnya mantap melawan. Seorang warga bernama Pak Darto, tetangga lama mereka, mendatanginya dengan wajah panik. "Yu, adikmu ditangkap, dituduh bawa motor curian. Aku lihat sendiri, dia dipukul. Mereka suruh bayar kalau mau keluar." Ayu terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Tangannya yang menggenggam cangkir teh sampai bergetar, hingga air panasnya menetes ke tangannya. Tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan yang ia rasakan di hatinya. Perjalanan menuju polsek malam itu seperti perjalanan kembali ke masa lalu. Jalanan gelap, hujan deras, suara petir, semua seolah mengingatkannya pada malam saat ayahnya ditangkap dulu. Bedanya, kali ini yang menjadi korban adalah adiknya sendiri. Setiap langkahnya menuju kantor polisi, Ayu sudah tahu, ia tidak akan pulang dengan kepala tertunduk. Apapun risikonya, ia harus berdiri untuk adiknya. Sesampainya di sana, ia mencoba masuk dengan cara baik-baik. "Saya kakaknya. Tolong, di mana adik saya?" tanyanya dengan suara menahan gemetar. Namun bukannya mendapat jawaban baik, ia malah dihadapkan dengan tawa sinis seorang polisi. "Oh, ini kakaknya? Kalau mau keluar, bayar dulu. Kalau enggak, ya suruh aja tidur di dalam. Lagian adikmu itu kurang ajar." Ayu terdiam, menatap dalam-dalam wajah orang itu. Ada bara api yang menyala di dadanya, tapi ia masih mencoba menahan. Sampai akhirnya, ketika ia melihat Rian dibawa keluar ruangan dengan wajah babak belur, bibir pecah, dan langkah gontai, tangis Ayu hampir pecah. Rian hanya sempat menatapnya dengan mata basah, seolah berkata, "Kak, tolong aku," tanpa suara. Dan saat itulah tali kesabaran Ayu putus. Ia tak peduli lagi pada aturan kantor polisi, tak peduli pada seragam yang dipakai orang-orang itu. Yang ia tahu hanya satu, adiknya harus bebas, dan harga diri keluarganya harus ditegakkan. Tamparan keras yang dilayangkannya malam itu bukan hanya untuk oknum yang menindas adiknya, tapi juga untuk semua luka masa lalunya, untuk semua ketidakadilan yang pernah ia lihat. Itu bukan sekadar tamparan, itu adalah jeritan hati seorang gadis yang seumur hidupnya dipaksa menelan pahitnya penindasan. Dan dari situlah, video viral itu bermula. Namun, yang orang tidak tahu, kisah ini akan terus berlanjut lebih jauh lagi.
Karena setelah malam itu, bukan hanya Ayu yang harus menghadapi masalah besar, tapi juga seluruh keluarganya. Keesokan paginya, video rekaman saat Ayu menampar oknum polisi di polsek sudah tersebar ke seluruh media sosial. Judul-judul heboh memenuhi beranda, gadis TNI hajar polisi di polsek. Viral 2 tanda seru 2 adik ditilang tanpa sebab, kakaknya anggota TNI ngamuk. Berani-beraninya polisi tilang anak TNI, ini akibatnya. Dalam hitungan jam, jutaan orang menonton, ribuan komentar membanjiri. Sebagian besar mendukung Ayu, menyebutnya sebagai pahlawan, namun tak sedikit pula yang mengkhawatirkan nasibnya. Salut sama Mbak Ayu. Kalau bukan dia, entah gimana nasib adiknya, tulis seorang netizen. Ini bukti, rakyat sudah muak dengan oknum yang seenaknya, komentar lainnya. Namun ada juga yang ragu. Tapi gimana kalau Ayu malah dihukum karena menampar polisi di kantor resmi? Di tengah hiruk-pikuk dunia maya, Ayu duduk di kamar kecil markasnya. Wajahnya masih dingin tapi matanya merah karena semalaman tidak tidur. Rian duduk di sampingnya, masih memegang perban di pipi. Kak, maaf ya. Gara-gara aku, kakak sekarang dalam masalah besar, ucap Rian lirih. Ayu menoleh, menepuk pundak adiknya. Jangan pernah bilang begitu. Kakak ada di dunia ini cuma buat melindungimu. Apapun yang terjadi, kakak nggak akan biarin kau diperlakukan seperti ayah dulu. Suaranya serak, tapi penuh ketegasan. Tak lama kemudian, seorang perwira TNI senior, Mayor Santoso, datang menemui Ayu. Wajahnya tegas, namun ada rasa iba di matanya. Sersan Ayu, kau tahu apa yang kau lakukan semalam bisa dianggap pelanggaran berat? Kau masuk ke polsek, membuat keributan, bahkan menampar polisi di depan umum. Ayu menunduk, bersiap menerima hukuman. Namun tiba-tiba Mayor Santoso melanjutkan. Tapi, aku juga tahu alasanmu. Aku sudah lihat videonya, dan aku tahu adikmu diperlakukan tidak adil. Percayalah, kebenaran akan menemukan jalannya. Ayu terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka masih ada atasan yang mau melihat kebenaran dari sisi dirinya, bukan sekadar dari sisi aturan. Mayor Santoso menambahkan, kau harus siap menghadapi konsekuensi. Tapi jangan takut, masyarakat ada di pihakmu. Kata-kata itu menyalakan sedikit harapan di hati Ayu yang hampir padam. Di sisi lain, berita ini mengguncang jajaran kepolisian. Oknum yang ditampar Ayu serta rekan-rekannya dipanggil untuk diperiksa propam. Fakta-fakta mulai terbuka. Memang benar, mereka sering melakukan pungli, menilang tanpa sebab, bahkan ada laporan lama tentang pemukulan warga yang pernah mereka lakukan. Semua itu terbongkar karena keberanian Ayu yang tak sengaja direkam dan menjadi viral. Masyarakat semakin geram. Ratusan orang mendatangi polsek, membawa spanduk bertuliskan, hukum oknum polisi nakal. Kami bersama TNI gadis itu. Dan, stop pungli. Polsek yang biasanya sepi kini dikepung massa, membuat para petugas di dalamnya ketakutan. Rian yang ikut melihat dari kejauhan berbisik pada kakaknya. Kak, lihat. Mereka semua dukung kakak. Ayu terdiam, hatinya bergetar. Ia tidak pernah mencari ketenaran, ia hanya ingin melindungi adiknya. Tapi kini, kisahnya telah menjadi suara ribuan orang yang selama ini merasa tertindas. Namun jalan Ayu tidak serta-merta mudah. Ia tetap harus menghadapi sidang internal TNI. Hari itu tiba, ruangannya penuh sesak oleh perwira yang duduk sebagai dewan kehormatan. Ayu berdiri tegak, tubuhnya gemetar tapi matanya tetap menatap lurus. Saya mengakui kesalahan saya. Saya masuk ke kantor polisi tanpa izin. Saya menampar salah satu dari mereka. Tapi izinkan saya berkata, kalau bukan karena itu, adik saya mungkin masih dipukuli, mungkin masih diperas. Dan saya tidak bisa membiarkan itu terjadi, karena saya pernah melihat ayah saya hancur oleh ketidakadilan. Saya tidak ingin sejarah itu terulang pada adik saya. Suaranya bergetar, namun jelas. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Ayu. Beberapa anggota dewan bahkan terlihat menahan haru. Setelah beberapa lama, ketua sidang berkata, Sersan Ayu, kau memang melanggar disiplin.
Tapi tindakmu lahir dari niat melindungi. Kau tidak akan dipecat, tapi kau akan mendapat sanksi administratif. Dan, kami akan pastikan kasus oknum polisi itu ditindaklanjuti. Ayu menghela napas panjang, air mata jatuh juga di pipinya. Ia tidak peduli pada sanksi, yang penting adiknya selamat, dan kebenaran mulai terungkap. Rian yang menunggu di luar langsung berlari memeluk kakaknya. Kak, aku bangga sama kakak. Ayu hanya bisa memeluknya erat, menahan tangis yang pecah. Beberapa minggu kemudian, berita besar muncul. 2 oknum polisi yang menilang Rian tanpa sebab resmi dipecat tidak hormat, dan kasus pungli mereka diproses hukum. Media nasional memberitakan, masyarakat bersorak lega. Nama Ayu semakin dikenal, banyak orang menyebutnya sebagai Sri Kandi Keadilan. Namun bagi Ayu, semua itu bukan tentang nama, bukan tentang viral, tapi tentang sumpah kecil yang pernah ia buat di depan ayahnya dulu. Untuk tidak membiarkan adiknya diinjak seperti mereka pernah diinjak. Di malam tenang setelah semua keributan usai, Ayu duduk di beranda rumah tuanya bersama Rian. Bintang bertaburan di langit, angin sejuk berhembus. Kak, kalau ibu sama ayah masih ada, pasti mereka bangga sama kakak, kata Rian pelan. Ayu tersenyum samar, menatap ke langit. Aku cuma berharap, mereka lihat dari atas sana, kalau aku sudah menepati janji. Janji buat jaga kamu, janji buat berdiri melawan ketidakadilan. Air mata mengalir, bukan lagi karena marah, tapi karena lega. Malam itu, Ayu tahu, perjuangannya baru dimulai. Tapi ia juga tahu, selama ada kebenaran, ia tidak pernah sendirian.